Selamat sore Sobat Pusbang Darat. Kita kita ketemu lagi ya di ngobrol-ngobrol seru di sore hari ini. Dan masih sama Ami. Ini Ami mau invite rekan Ami, ada Kak Arif juga. Sebentar ya. Hai, terima kasih sudah melambaikan tangan. Ada Lucky Astrianto, ada Wildan juga. Halo, salam kenal. Selamat datang di IG Live kita yang kedua. Kali ini kita akan membahas terkait pertanyaan-pertanyaan apa sih yang sering banget disampaikan oleh teman-teman Sobat Pusbang Darat. Dan ini nanti akan langsung dijawab dengan narasumber kita yang pastinya berpengalaman di bidang ini, yaitu di bidang SIM Charter. Oke, kita tunggu ya rekan Ami dan narasumber kita hari ini. Nanti buat teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan, bisa. Oh, sudah bergabung. Halo, Karil. Halo, Selamat sore. sore. Sehat semua ya kayaknya ya. Sehat, Alhamdulillah. Ini teman-teman Di, Pusbang Darat udah mulai gabung nih. Ini boleh udah banget. dari mana aja nih? Absen dulu dong, dari mana aja nih? Absen nih, boleh dong Teman-teman nih. tulis di kolom komentar. Dari sekolah mana, atau misalnya dari daerah mana, gitu. Ini Ini ada kita, yang kita melambaikan. dari seluruh Indonesia ada nih. Mm-mm. Siapa nih? Yuk absen dulu yuk, absen yuk. Mana nih? Jakarta ada nggak nih Jakarta? Jakarta, Bandung, biasanya nih. Jogja juga banyak. Yo teman-teman yang kemarin udah nitip pertanyaan ya, jangan lupa Pertanyaan tuh. pantengin terus. Kita bakal bahas habis nih yang udah temen-temen kasih ya kemarin permasalahannya, terus kayak masalah-masalahnya apa aja gitu nih ya. Ada dari Fitri Mempawa. Selamat sore. Oke, ini sambil sambil ini, Oh, sudah hadir. wah, halo Mbak Selamat Ori. sore. Halo, sore Seger banget nih semuanya. kayaknya Mbak Ori nih. Wow. Sore. Seger banget ya. Semangat nih kayaknya. Mau ngobrol-ngobrol sama kita. Iya dong, pasti harus semangat dong. Alhamdulillah. Oke, ini berhubung Mm-mm. sudah jam 15, kita mulai ya. Boleh, Boleh. boleh, kita mulai. Selamat sore Sobat Pusbang Darat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam prestasi. Oke, kembali lagi nih sama kita. Ada ngobrol seru seputar si PCRL. Dan sesi kali ini kita akan bertanya-tanya dan menantikan jawaban seputar si PCRL tahun 2022 nih. Dan seneng banget karena aku Ami dan masih bersama Kak Arif nih. Hai Kak. Nah, Halo. yang bakal menemani Sobat Pusbang Darat pada sesi kali ini. Dan kali ini kita akan tanya jawab bersama dengan Uri Hermariza atau biasa disapa dengan Kak Uri. Hai Kak Uri, selamat sore. Halo, sore Mbak Ami. Ya Sore Bapak Mas sore. Arif. Iya. Halo Mbak Ori. Bisa tadi Dan langsung aja nih. ini Kenapa? Mbak Ori. Mbak Ori seger banget. Wih, Tapi masih puasa kan Mbak Alhamdulillah. Ori? Masih puasa kan alhamdulillah. ini? Alhamdulillah masih insya Allah. Insya Depan Allah. kamera kita harus puasa Mbak Harus Ori. tetap seger dong. Tetap, iya betul. Tetap semangat, tetap semangat. Udah Betul, sore betul, juga. betul, betul. Iya, betul, betul. Oke, mungkin nih teman-teman Sobat Pusbang udah mulai penasaran deh. Sebagai pembuka obrolan kita, mungkin dari Kak Uri bisa menjelaskan sedikit tentang si Pecatar tahun 2022 itu seperti apa sih tahun ini? Apakah ada yang berbeda atau ada hal yang sama? Mungkin teman-teman bisa dapat insight dari Kak Uri. Silakan Kak. Oke deh, sebelumnya selamat sore teman-teman semua, adik-adik.
Mbak Ami, Mas Arif, terima kasih telah mengundang saya. Dalam kesempatan ini mungkin akan sedikit cerita atau sharing tentang si pencatar, pelaksanaan si pencatar di tahun 2002 ini. Mungkin adik-adik dan teman-teman udah tahu si pencatar itu apa. Jadi kan si pencatar itu metode penerimaan calon taruna di perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Untuk saat ini yang sedang dalam proses pendaftaran adalah jalur pola pembibitan. Jadi untuk si pencatar sendiri ada 2 jalur, yaitu pola pembibitan dan jalur mandiri. Nah, untuk yang saat ini sedang dibuka itu adalah jalur pola pembibitan. Mungkin teman-teman udah pada tahu kali ya, atau udah di obrolan sebelumnya, Mbak Ami udah pernah dijelaskan tentang apa itu pola pembibitan, apa itu mandiri. Jadi nggak perlu dijelasin lagi di sini gitu ya maksudnya? Atau Boleh gimana? lah, dikit-dikit. Oh, boleh dikit ya. Oke, oke. Jadi, Iya. kalau pola pemberitaan itu nantinya teman-teman adik-adik ketika sudah lulus pendidikan di perguruan tinggi Kementerian Perhubungan akan langsung diangkat menjadi ASN, jadi calon pegawai negeri sipil. Itu kelebihan dari jalur pola pemberitaan. Kemudian pola pemberitaan ini seleksinya dilaksanakan secara terpadu dengan 7 sekolah kedinasan yang lain yang pendaftarannya dilakukan di portal BKN di dikdin.bkn.go.id. Itu sih highlight dari pola pembibitan itu sendiri. Kalau mandiri bagi teman-teman atau adik-adik yang sekiranya tertariknya nggak di PNS atau pengennya langsung di lapangan melaut atau jadi pilot atau sebagainya, itu bisa mendaftar di jalur mandiri. Itu sih kalau untuk si pencatat sendiri. Nah, untuk tahun ini kita Kementerian Perhubungan mendapat 3.350 formasi yang kita buka pendaftarannya dari tanggal 9 sampai dengan 30 April ini. Jadi ini udah hari ke berapa ya? Udah tinggal berapa? 30, udah tinggal 3 hari lagi, 3-4 hari lagi. Betul banget. Jadi buat adik-adik atau teman-teman yang memang sudah memilih sekolah, lagi proses upload dokumen, mungkin bisa disegerakan untuk submit. Tapi jangan lupa untuk dicek-cek kembali dokumen-dokumennya apakah sudah sesuai dengan persyaratan atau belum. Gitu. Apalagi ya kalau untuk highlight si pencatar di awal, takutnya kelamaan di awal nih kalau kebanyakan cerita. Oh ya, Awal tuh apa-apa ya. Boleh. Oh, awal tuh basic. Oke. Boleh. Jadi untuk yang tahun ini kita buka jalur pola pembibitannya itu ada pola pembibitan Kementerian Perhubungan, kemudian ada juga pola pembibitan Pemda, kemudian ada juga pola pembibitan Kementerian Perhubungan yang khusus untuk putra-putri Papua dan Papua Barat. Jadi masing-masing formasi ini itu ada sedikit perbedaan. Jadi kalau untuk pola pembibitan Kementerian Perhubungan itu rankingnya nanti bersifat nasional dan pendaftar itu boleh berasal dari mana saja, domisilinya boleh dari mana aja, jadi tidak dibatasi. Sedangkan untuk pola pembibitan yang pemerintah daerah ini dilaksanakan hanya oleh STTD, oleh PTDI STTD, di mana tahun ini ada 744 formasi pola pembibitan daerah, itu yang nanti pendaftarnya itu harus sesuai dengan domisili asalnya. Jadi ketika melakukan pendaftaran, kita mengunci di nomor KTP-nya. Yang bersangkutan bisa mendaftar di pola pembibitan yang mana itu ada dijelaskan detail dalam pengumuman yang kita upload di portal si pencatat. Jadi bisa dilihat tuh kalau adik-adik misalnya dari provinsi apa atau kabupaten apa, dilihat di lampiran di pengumuman itu ada. Jadi provinsi adik-adik itu buka untuk Polbit Pemda atau enggak. Kalau memang tidak dibuka, berarti adik-adik bisa daftar untuk yang formasi Kementerian Perhubungan, seperti itu. Nah, yang satu lagi ini yang formasi pola pembibitan khusus untuk putra-putri Papua dan Papua Barat. Nah, kalau ini dia pendaftarnya tidak dibatasi oleh domisili, boleh berasal dari, maksudnya tinggalnya boleh di mana saja, tapi yang bersangkutan adalah orang asli Papua yang dibuktikan dengan ada surat keterangan dari instansi yang berwenang, seperti itu. Jadi kalau orang OAP-nya udah ada di Makassar atau udah ada di Pulau Jawa, itu tetap bisa mendaftar di formasi yang khusus untuk orang asli Papua dengan melampirkan surat keterangan yang ada di persyaratan, ada di portal Sejatar, bisa diunduh tuh surat keterangannya, seperti itu. Gitu, total tadi formasinya 3.350 formasi, dan ini tuh banyak banget, kesempatan adik-adik untuk bisa masuk itu besar sekali.
Dan kalau adik-adik yang tertarik dengan dunia transportasi, dengan bidang transportasi, ayo kita coba cari tahu, kita coba baca-baca apa sih yang bisa kita dapetin dengan ikut si pencatat ini. Itu. Terus untuk apanya lagi ya? Atau ada yang mau ditanyain dulu nih sama Mbak Mi atau Mas Arif sebelum saya panjang lebar? Mas Arif Enggak. saya Kak Arif nih kayaknya. Kenapa? Ini mungkin ini ya Mbak Uri ya, kita sambil sambil jalan karena pertanyaan udah banyak banget ini Mbak, daripada lama kan mungkin juga teman-teman udah pada nungguin nih pertanyaanku apa nih jawabannya gitu kan. Boleh nanti sambil. Walaupun nanti ini sebagian mungkin beberapa udah ada sih tadi tipis-tipis ya dari penjelasan Mbak Uri, tapi langsung aja Mbak ya, kita coba ini. Semoga aja nih teman-teman yang nanya udah ikut join ya, semoga aja ya. Amin. Sayang banget kalau misalnya terlewatkan ya nih. Iya, udah mulai banyak banget nih. Oke, ini kita jawab yang di sini langsung aja dulu kali ini nih. Ada siapa nih? Ica 831 nih, pengumuman verifikasi berkasnya kapan nih, Kak? Ini Mbak Uri, boleh langsung aja dijawab nih Mbak Uri. Oh ya, oke. Kalau untuk pengumuman verifikasi nanti, jadi setelah pendaftaran ditutup, beberapa hari setelah itu akan ada informasi di akun Dikdim masing-masing pendaftar. Nanti akan keluar, tapi memang saat ini masih belum. Jadi setelah pendaftaran ditutup, baru akan ada mungkin 2-3 hari. Tapi karena ini kan bertepatan dengan Lebaran ya, jadi saya tidak bisa menjanjikan juga, betul kan? Dari kebetulan penutupan kita kan tanggal 30 April ini, ya habis itu besoknya Lebaran gitu kan maksudnya. Jadi kita juga nggak bisa memastikan. Mepet banget. Jadi intinya adalah memang tidak langsung diverifikasi dalam 1-2 hari setelah peserta itu submit, tidak. Jadi memang setelah pendaftaran ditutup, baru akan ada proses verifikasi final oleh panitia pusat. Nanti akan ada pengumuman juga di portal pencatar, jadi ditungguin aja, dicek secara berkala di portal pencatar, ada pengumuman seleksi administrasi, kemudian di ini juga di akun Dikdimnya masing-masing juga nanti akan ada informasi terkait tersebut, terkait kelulusan verifikasinya itu setelah kami melakukan final verifikasi, seperti itu. Jadi ditunggu aja, cek aja setelah pendaftaran ditutup ya. Yang penting berarti rajin-rajin aja nih, dibawa tidur lah, HP-nya boleh dibawa tidur ya. Jadi biasanya keluar tuh tengah malam tuh ya kan. Oh iya. Bisa. Tapi kan ini Lebaran dulu, jadi boleh Lebaran lah, Lebaran hari 1, Lebaran hari 2, Lebaran dulu dengan tenang gitu. Setelah itu boleh cek lagi. Sambil berdoa. Iya benar-benar. Ini Mbak Uri ada lagi nih, Mbak Uri yang teman-teman nanya lagi nih kebetulan ya di kita. Itu apa bedanya nih Mbak Uri, titik lokasi tes UPT dengan titik lokasi daerah Mbak Uri? Maksudnya kan ada tuh mungkin kayak UPT kita ya, misalnya di Madiun atau di STD, di Bekasi gitu kan, sama titik lokasi daerah nih Mbak Uri, boleh dikasih ini Mbak Uri, pencerahan nih. Oke, jadi gini sebenarnya adik-adik teman-teman nggak usah terlalu musingin ini aku titik lokasi daerah apa titik lokasi UPT ya. Intinya teman-teman cari lokasi tes yang paling dekat dengan domisili teman-teman. Ketika domisili teman-teman ada UPT dekat dengan rumah teman-teman, boleh tes di UPT itu walaupun teman-teman nggak mau milih sekolah di situ. Jadi walaupun nanti misalnya rumah teman-teman di dekat PPI Curug misalnya, tapi teman-teman maunya sekolah di PIP Semarang, ya nggak apa-apa, tes di PIP Curug, tapi nanti pilih sekolah tujuannya PIP Semarang itu boleh. Tapi kalau misalnya daerah teman-teman, misalnya aku rumahnya di Mamuju gitu, jauh, nggak ada UPT di sana, ya udah di pengumuman sudah tertera bahwa kita juga tetap buka lokasi tes di Mamuju gitu. Jadi ya udah teman-teman berarti milih lokasi tesnya yang Mamuju aja, jadi nggak usah merasa apa harus tes di lokasi UPT ya supaya bisa masuk, itu nggak ngaruh gitu maksudnya. Jadi pilihlah lokasi tes yang paling dekat dengan teman-teman. Nanti di setiap lokasi tes akan diadakan seleksi dengan pola yang sama, dengan metode yang sama, nggak ada perbedaan baik di Indonesia bagian barat sampai timur, itu sama semua. Seperti itu. Oke. Ini lanjut nih Mbak Ori, dari ada teman dari Papua nih, Oh ya kayaknya ya nih. Kalau daerah Papua gimana nih Mbak Ori katanya? Kalau daerah Papua ini khususnya mungkin titik-titik di Papua mungkin titik lokasinya ya.
Mm-mm. Oke, kalau untuk di Papua tahun ini kita menambah titik lokasi untuk yang di wilayah Papua dan Papua Barat. Kalau tahun sebelumnya kita buka titik lokasi Papua itu hanya di UPT kita di Politeknik Penerbangan Jayapura dan di Poltek Sorong. Nah, untuk tahun ini kita mencoba memudahkan, mencoba memberikan akses kepada adik-adik, kepada teman-teman di wilayah Papua yang untuk ke Jayapura dan ke Sorong pun masih sulit buat mereka gitu, karena transportasinya juga tidak semudah di Jawa ya gitu kalau untuk di pulau di wilayah Papua. Jadi kita tahun ini juga buka di Manokwari, kemudian kita buka di Fakfak, di Kaimana, kemudian kita juga buka lokasi tes di Merauke, Biak, di Wamena, dan di Nabire. Jadi ada 7 lokasi tambahan di wilayah Papua dan Papua Barat. Jadi teman-teman atau adik-adik yang rumahnya di wilayah Papua yang jauh dari Sorong atau dari Jayapura bisa mencoba tes di titik lokasi yang terdekat dengan rumah adik-adik sekalian gitu. Jadi total ada 9 ya kayak daerah Papua. Ya, untuk wilayah Papua dan Papua Barat tambah 7 jadi total ada 9. Oke, Makin terbuka kesempatan teman-teman ya. Iya. Dimudahkan ini, ya kan? Kita mencoba membantu akses. Betul. Ini harusnya tadi udah ngejawab sih ya dari pertanyaan teman-teman tadi SDVO 22 kalau nggak salah ya. Jadi di Papua ada beberapa lokasi tadi dicatat aja ya biar nggak lupa gitu kan. Terus ada yang nanya lagi nih Mbak Ori. Nih, di pengumuman juga ada, jadi boleh dibaca-baca pengumumannya. Oke, udah ada ya sebenarnya ya. Tadi mungkin belum nyimak teman kita. Terus nih ada jadi dia oke sama-sama SDVO ya. Gimana kalau kita lupa password nih Mbak Uri? Ini gimana sih kita triknya? Ini agak bahaya juga sih, sepele tapi bahaya nih lupa password nih. Iya, ini banyak sih kayaknya banyak dialami sama teman-teman sama adik-adik yang udah, terutama yang udah daftar tahun lalu karena kebijakan BKN di tahun jadi kebijakan BKN di tahun ini untuk pendaftar yang sudah pernah bikin akun di Dikdin. Untuk tahun ini mereka nggak perlu bikin akun lagi, tapi bisa langsung login. Nah, permasalahannya adalah passwordnya saya sudah lupa kakak-kakak karena sudah setahun. Jadi untuk adik-adik dan teman-teman yang memang lupa password di portal dikdin.bkn.go.id itu ada menu helpdesk. Itu bisa diklik menu helpdesk-nya. Nanti di dalam sana ada pilihan terkait data diri atau terkait lupa password. Kalau ada permasalahan dengan terkait data diri, nanti boleh dipilih, ada beberapa pilihan item permasalahan, kemudian ada juga yang untuk lupa password. Nah, di situ juga ada pilihan-pilihan, jadi misalnya adik-adik lupa pengaman 1, boleh diklik ada form yang harus diisi. Tapi kalau pengaman 1 lupa, pengaman 2 lupa, ya diklik di yang lupa pengaman 2, nanti akan adik-adik isi form semacam form, kemudian nanti dapat nomor tiket pengaduan. Nah, itu nomor tiket pengaduan itu yang harus adik-adik cek secara berkala sudah ada respon atau belum dari tim BKN, karena ini portal BKN, jadi semua secara teknis pendaftaran itu dihandle langsung oleh BKN. Jadi kita hanya bisa mengarahkan ke menu-menu helpdesk-nya seperti itu. Oke. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Semoga terjawab nih sambil ngingetin juga nih teman-teman yang mungkin kan gengnya pada daftar yang belum gabung. Diajak dulu gabung, kita nggak punya banyak waktu sih, tapi kita bakal berusaha maksimal buat jawab nih pertanyaan teman-teman, terutama yang tanya langsung ya. Kita juga udah ada sih stok teman-teman yang nanya, cuman kita bakalan langsung garap juga kalau ada yang nanya langsung di komentar ya. Jadi buat teman-teman yang gengnya belum gabung, kita tungguin sampai waktunya habis. Yang jelas nggak sampai bulan puasa sih ya, soalnya nih buka puasa. Jangan dong Kak. Oke ya, jadi ini nggak bisa diganggukan. Terus nih, Mbak Ori ada lagi nih, kita stop pertanyaan kita masih banyak nih. Kalau misalnya kita mau ngerubah data atau ngerubah dokumen, tapi udah diupload nih, posisi udah di-submit nih, masih bisa nggak sih? Terus caranya gimana gitu? Misal aku udah daftar, ya kan, udah upload, udah submit, tapi kayaknya ada yang salah nih. Ini gimana nih prosedurnya nih, Mbak Ori? Oke. Jadi gini teman-teman, sebenarnya sebisa mungkin adalah ketika kita mau submit, itu di-review ulang, dibaca lagi dari awal, apa yang udah kita isi, apa yang udah kita input,
apa yang udah kita upload, dicek, udah dilihat kan bisa ya ada menunya, kita misalnya udah upload sesuatu, terus kita bisa lihat bener gak nih yang kita upload filenya gitu kan, ada kemungkinan kita salah pilih file. Nah itu atau nanti filenya korup nggak bisa terbuka. Nah sebisa mungkin sebelum adik-adik upload kan sebenarnya ketika upload atau input nggak harus langsung di submit ya, bisa disimpan dulu kalau adik-adik mau ngelengkapin dulu atau ada yang ragu mau nanya dulu itu boleh, jadi simpan aja dulu. Tapi sebelum disubmit dipastikan bahwa semua field yang harus diisi sudah diisi, semua dokumen yang harus diupload sudah diupload, dan pastikan dokumen yang diupload sudah benar, karena ketika adik-adik sudah klik submit atau resume, apapun yang terjadi, kesalahan apapun yang ternyata adik-adik temukan setelah adik-adik submit itu tidak bisa diubah. Itu adalah kebijakan dari BKN sendiri sebagai panitia seleksi sekolah kedinasan. Jadi kita di instansi penyelenggara nggak bisa bantu apa-apa sih sebenarnya. Jadi kuncinya adalah memang harus hati-hati di awal. Ini bagian dari seleksi adik-adik. Jadi mungkin ini namanya seleksi alam kali ya. Jadi intinya ketika adik-adik diminta untuk teliti, nah lakukanlah dengan teliti. Diminta untuk membaca, ya dibaca. Jadi supaya kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin malah nantinya akan merugikan tidak perlu adik-adik alami seperti itu. Jadi nggak bisa ya, nggak bisa ada perubahan lagi setelah kita melakukan submit. Gitu Mas. Oke. Itu semoga menjawab. Yang jelas prepare, terus hati-hati, yakinkan banget yang mau diunggah itu udah file final ya. Filenya udah benar. Sampai nih coba nih latihan upload itu jangan sampai latihan upload, latihan submit nggak ada. Latihan upload terus klik submit. Iya. Deg-degan itu jadinya. Ini SDVO nih tanya lagi nih Mbak Uri. Jadi nilai raport itu yang diunggah itu dihitung semester 4 dan 5 atau dari semester 1 nih Mbak Uri, artinya mungkin yang terakhir gitu kan, yang 4 dan 5 itu atau dari semester 1 nih Mbak Uri, dari awal. Jadi buat adik-adik yang memang baru akan lulus tahun 2022 itu mengunggah raport sesuai yang tertera di pengumuman, bahwa persyaratannya itu yang harus diunggah adalah raport semester 4 dan semester 5. Intinya adalah nilai raport terakhir yang adik-adik terima kan, semester 6-nya kan belum punya nih raport nih ceritanya. Jadi semester 4 dan 5 hanya 2 semester itu yang di upload. Namun misalnya saya terlanjur nih Kak upload dari semester 1, ya nggak apa-apa, persyaratan semester 4 dan 5-nya kan ada gitu loh maksudnya. Jadi nggak masalah. Ya, tapi yang kita persyaratkan adalah hanya semester 4 dan semester 5. Gitu Mas. Itu semoga menjawab ya. Dari STVO tadi ada STVO nih, dia kayaknya lagi daftar banget nih, hati-hati nih STVO nih, pelan-pelan aja nggak usah buru-buru. Ya jangan sampai tadi ya. Pelan-pelan tapi berproses. Iya dong. Ya betul. Pelan, hati-hati. Ya. Oke. Terus nih pertanyaan udah agak umum nih. Cuman kita tanya lagi lah ya, karena memang ini daftar pertanyaan. Jadi berapa batas usia maksimal nih sebenarnya Mbak Uri nih buat teman-teman daftar nih? Mungkin ada yang mau daftar, kakaknya atau mungkin bapaknya ada yang mau daftar, bisa nggak sih? Gitu kan? Bisa masih bisa nggak ya kira-kira kalau bapaknya? Nah, jadi iya, jadi kalau batas umur kan memang sudah ada ya, sudah ditetapkan juga di pengumuman, di portal juga sudah disampaikan bahwa batas umurnya itu di usia 16 sampai usia 23 tahun per 1 September 2022 ini, kecuali untuk jurusan D3 Manajemen Lalu Lintas Udara. Kalau D3 MLLU itu minimal usia 18 tahun. Nah, ada yang tanya, kalau saya usia pas tanggal 1 September usianya 23 tahun 2 hari gitu kan. Misalnya dia ulang tahunnya Agustus. Jadi dia baru Agustus tahun ini baru umur 23. Sekarang sih belum 23, tapi nanti Agustus nanti udah 23, gimana Kak gitu kan. Bisa daftar apa enggak? Nah, itu udah nggak bisa karena itu udah nggak bisa Adik-adik. Jadi batasnya adalah 23 tahun pada saat tanggal 1 September. Tanggal 2 September umurnya udah 23 tahun 1 hari, jadi udah nggak bisa. Seperti itu. Jadi maksimalnya di 23 tahun. Gitu. Banyak yang nanya sih itu di helpdesk pusat juga nanya terkait umur. Umur ya. Ini siapa nih? FDLHS. Terakhir pendaftaran nih Mori. Mungkin langsung disikat aja nih Mori. Kapan Mori? Gimana?
Terakhir pendaftaran. Sorry Mas, terawat batas Oh, akhir pendaftaran. oh. Batas akhir pendaftaran tanggal 30 April pukul 23.59. Jadi buat Oke. adik-adik yang sudah daftar dan belum submit juga, ya itu harus segera di submit dokumennya supaya nggak kelupaan nanti inget-inget atau udah tanggal 1 gitu, nyesel deh. Iya. Oke. Lanjut lagi ya. Lanjut lagi Lim ya, kita lanjutin ya. Dari Banyak kayaknya pertanyaan deh. Ya nggak ini sih? Iya nih, iya. betul banget. Ini. Hamin Itu 3 ini, pastikan itu semua nih, dia terjawab. lanjutin lagi nih. Ini kita bisa kayak diskusi juga Ada? nih ya. Itu terakhir berkas kan Kak katanya nih. Ini langsung direspon aja nih kalau Mbak Ori kira-kira ini boleh juga tuh. Itu terakhir berkas ya Mbak Ori ya. Submit berkas ya? Submit Iya, berkas maksudnya maksudnya. tanya berkas submit berkas pun harus itu di jam itu 23.59. Jadi kalau baru daftar di 23.59 nggak keburu submit ya nggak bisa juga. Nah, jadi Harus sudah terhitungnya submit saat di. submit ya. Harus Iya. sudah submit ya. Ya, betul. Nih, Mm-mm. aduh apa tuh tadi udah tutup ya. Tutup apa yang ada yang itu. Bedanya Poltrada sama STTD. Bauri, Bedanya bedanya Poltrada sama Poltrada STTD. sama STTD. Oh, namanya aja udah lain. Bener juga ya. Ini kayaknya Karena gini dari Poltrada itu kan Politeknik Transportasi Darat, transportasi dan ya kan? PTDI itu Politeknik transportasi darat. Indonesia. Ini teman-teman Indonesia. mungkin agak rancu Bauri. Oh gitu. Jadi bisa dilihat. Jadi kalau untuk di PTD STD itu program studi yang dibuka ada apa ya? Sebentar. Ada transportasi darat yang sarjana terapan, kemudian ada teknologi rekayasa otomotif sarjana terapan, ada D3 manajemen transportasi jalan, sama ada D3 manajemen transportasi perkereta-apian. Sedangkan kalau yang di Politeknik Transportasi Darat Bali, prodinya itu ada yang sama sih memang, tapi ada yang beda juga. Jadi ada yang dibuka di Poltrada Bali, tapi nggak dibuka di PTD STD. Jadi sekarang adik-adik atau teman-teman ya tinggal pilih berminatnya ke prodi yang mana. Apakah prodi yang ada di PTD STD atau yang di Poltrada Bali gitu. Kalau yang di Poltrada Bali itu nggak ada jenjang D4-nya, tapi kalau untuk yang di PTD STD itu ada jenjang D4 prodinya. Seperti itu sih. Yap, Kalau yang mau mungkin, nyoba tinggal di Bali ya pilih Poltrada Bali. Kalau yang mau tinggal di Bekasi pilihnya PTD STD. yang mau tinggal di planet Gimana? lain boleh. Terus Wih, iya dong. mungkin nambahin Kebetulan Bauri ya. Kak Arisnya di PTD STD Bekasi nih. Ya, tapi sekarang udah kembali ke Iya bumi. kan? Sekarang udah kembali ke bumi. Oh iya betul. Ya udah kembali ke bumi. Mungkin agak sedikit perbedaan mungkin ya kalau yang SPTD STD itu dia polbitnya daerah gitu Mbak Uri ya. Kalau yang Poltrada Bali dia polbitnya. Oh iya, di formasinya di formasinya juga berbeda. Jadi emang banyak sih perbedaannya. Kalau yang PTD STD cuman buka formasi pola pembibitan Pemda, tapi kalau untuk yang di Poltrada Bali formasinya pola pembibitan Kemenhub. Benar banget saya diingetin. Wah, seru nih sekolah sambil wisata di Poltrada Bali ya. Nih untuk persyaratan scan nilai raport itu perlu scan biodata raport juga atau enggak? Mbak ini cuma upload nilainya aja nih. Ini dari siapa nih? IHZSND nih. Singkatan semuanya Mbak gimana Mbak? Upload di halaman yang mencantumkan nilai pengetahuan sih intinya. Kan ada raport zaman sekarang kayaknya saya juga agak ribet, banyak banget lembarannya ya kalau raport yang zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan satu lembar aja udah semua. Kalau sekarang kayaknya berlembar-lembar intinya sih. Ketahuan dong zaman kapan ya kita. Siap. jadi halaman yang ada nilainya, ada nilai, betul. Dan terlihat ada tanda tangan dan stempel ya. Bener nggak sih di raport tuh ada kan harusnya ya, legalitasnya ada ya, betul. Iya betul. Terus nih ada yang nanya nih tadi agak kelewat tapi kita udah agak catat tadi, pengumuman seleksi administrasinya kapan nih? Terus
tes SKD-nya sendiri itu kapan nih, Mori? Tadi ada yang nanya, cuman udah agak ke atas ya. Hmm, Semoga masih oke Kalau di sini. Kalau pengumuman seleksi administrasi itu yang tadi yang saya bilang hasil verifikasi kapan keluar. Jadi kalau di portal Dikdin itu akan menginformasikan hasil verifikasinya memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Nanti di portal si Pecatar ada pengumuman kelulusan seleksi administrasinya. Peserta yang menerima notifikasi di akun Dikdinnya memenuhi syarat, artinya yang bersangkutan lulus seleksi administrasinya seperti itu. Jadi ya itu nanti akan ada diupload di pengumumannya di portal si Pecatar yang pasti setelah setelah pendaftaran ini ditutup dan setelah libur lebaran selesai. Pasti Oke. banget itu. Jadi libur lebaran aja dulu ya. Iya. Oke. Pastikan Oke nih. submitnya yang benar dulu nih, Kak. Oh iya, untuk SKD-nya kapan? SKD-nya kapan itu buat bayangan, buat gambaran. Kita belum bisa mastiin karena SKD itu kan dari BKN juga ya yang menentukan jadwalnya. Kita instansi terima jadwal langsung dari BKN, cuman perkiraan akan diadakan di bulan Juni. Jadi Oke, persiapkanlah jadi adik-adik Juni ya. sekalian. Juni ya Bulan kemungkinannya. Juni. Juni. Betul. Nih, scan raport harus asli apa boleh fotokopi? Mungkin maksudnya fotokopi itu legalisir kali ya. Legalisir ya? Harus asli yang di scan terus diupload itu yang asli bener atau boleh legalisir nih, Mori? Iya. Jadi kalau untuk ini khusus untuk ijazah dan rapor ya, maksudnya untuk ijazah dan rapor itu boleh kopi legalisir itu masih bisa kita terima gitu loh, maksudnya ininya dalam verifikasi itu masih bisa kita terima. Tapi kalau untuk yang surat-surat pernyataan itu harus surat pernyataan yang asli yang di scan atau di upload ke portal itu harus yang asli. Asli ya, tanpa editan ya pokoknya ya, Mori ya, basah lah. Diedit angkanya Ya, gitu. Betul. Jadi terus ada yang mastiin, ada teman kayak dia ragu nih, ini kalau udah tadi udah resume, udah selesai semua itu tinggal nunggu hasil aja ya katanya. Iya, tinggal nunggu hasil berarti. Berarti itu tinggal nunggu hasil verifikasi. Kalau udah submit, ya udah duduk manis, berdoa, banyak-banyak berdoa, sambil nunggu hasil verifikasinya nanti diumumkan di portal si Pecatar sama di akun Dikdin, adik-adik. Oke, ini siapa nih? Rafin. Banyak Ya, banget Rafin nih, Kak. Juga ada nanya nih terkait lokasi tes, kan di Sepincatar banyak banget nih tes-tesnya. Apakah misalnya setiap tes itu akan lokasi yang berbeda atau harus misalnya saya tes pertama di Madiun, apakah tes selanjutnya saya harus di Madiun atau bebas memilih, Kak? Oh gitu ya. Oke, terkait lokasi tes. Untuk lokasi tes, ketika adik-adik melakukan pendaftaran di portal BKN kan milih lokasi tes. Nah, pilihan lokasi tes yang adik-adik pilih di portal BKN di Dikdin ini hanya untuk lokasi tes SKD. Jadi ini adalah pemilihan lokasi tes SKD. Nanti ketika adik-adik dinyatakan lulus SKD, SKD-nya dinyatakan lulus dan bisa lanjut ke seleksi lanjutan, itu adik-adik akan masuk ke portalnya si Pencatar. Jadi akan daftar ulang di portal si Pencatar. Nah, ketika adik-adik daftar ulang di portal si Pencatar itu, adik-adik akan melakukan pemilihan titik lokasi tes lagi, dan titik lokasinya akan maksudnya bisa berbeda dengan yang daerah yang adik-adik pilih ketika SKD. Tapi berarti ini untuk seleksi lanjutannya. Nah, seleksi lanjutan itu kan banyak ya, maksudnya ada seleksi kesehatan, samapta, psikotes, wawancara gitu. Nah, keseluruhan rangkaian seleksi lanjutan ini lokasi tesnya harus sama. Jadi di portal Pecatar pilih misalnya awalnya SKD adik-adik di Surabaya, di mana ya, di Surabaya misalnya, titik lokasinya di BKN Surabaya misalnya tesnya SKD. Terus waktu tahap seleksi lanjutan adik-adik ternyata posisi lagi di misalnya udah di Jakarta gitu ya. Terus ya waktu daftar ulang di portal si Pencatar, adik-adik boleh pilih tes lokasi yang entah di Poltekkes Banten atau di STIP Jakarta. Tapi selama rangkaian mulai dari tes kesehatan sampai wawancara, berarti harus diadakan di Jakarta. Nggak bisa adik-adik balik lagi ke Surabaya. Jadi seluruh rangkaian seleksi lanjutan dilaksanakan di satu lokasi tes yang sudah adik-adik pilih di portal si Pencatar. Seperti itu.
Oke, berarti poinnya tadi ada 2 poin ya berarti ya Mbak Uri ya. Jadi Belum. yang penting nih fokus dulu di SKD, habis SKD baru tes selanjutnya itu bisa lain lokasi tapi habis itu berurut satu tempat, berurutan dari kesehatan sampai wawancara gitu ya Mbak Uri ya. Ya, betul. Oke, oke. Ini Sudah terjawab eh, ya tadi yang bertanya? semoga udah kejawab nih ya teman-teman ya. Ini ngingetin lagi teman-teman nih, ngingetin lagi karena kesempatan kayak gini nggak banyak nih. Yang gengnya belum masuk, yang gengnya masih ketiduran, Betul. diajakin semua teman-temannya sambil ntar buka bersama bareng. Nih kita jawabin pertanyaan-pertanyaan nih. Kalau nggak ada nomor telepon rumah, bisa nggak sih ganti pakai nomor HP gitu, Mbak Uri? Bisa nggak nih katanya? Nggak punya nomor telepon rumah. Sebenarnya bisa kali Mbak Uri ya, nggak masalah lah ya kayak gitu ya. Tapi sahnya Mbak Uri yang jawab deh. Oh, data yang diinput maksudnya. Ya, Sebenarnya sebenarnya malah kalau 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 bisa malah memang nomor handphone yang diinput, jangan nomor telepon rumah maksudnya. Jika memungkinkan kan jika memungkinkan. Tapi ya itu pastikan nomornya aktif. Input email pun pastikan emailnya aktif. Jangan nanti di belakang ada lagi yang nanya di helpdesk. Saya emailnya lupa passwordnya ya. Kita mah nggak bisa apa-apa kalau dia lupa password email sendiri kan. jadi itu nggak bisa. Ya Jadi gitu ya di luar maksudnya. kendali kita ya, Kak, ya? Pastikan data yang diinput baik itu nomor HP. Itu kan udah di luar kendali kita. Jadi kalau misalnya untuk nomor HP, alamat email itu dipastikan memang aktif gitu nomor HP dan emailnya itu memang yang biasa Email ya. digunakan. Jadi ketika ada Oke. info-info terbaru yang kita blast melalui email itu mereka bisa terima. Oke, masuk ya. Nih ada teman kita nih, Rafin ya tadi ya. Jadi dia SMK, program SMK ini 4 tahun. Kalau yang normal kan yang lain-lain teman-teman SMA dan derajat ini kan 3 tahun. Nah ini dia ngelampirin, dia pengen mastiin kayak nih, ngelampirin raport dari semester 4 sampai semester 7 yang diupload itu udah sah Mbak Uri ya. Dia kayak pengen mastiin aja nih Mbak Uri. Aman ya, maksudnya aman. Dia pengen mastiin kayak gini. Aman ya Mbak Uri berarti ya. Sorry Mas Arif, suaranya putus-putus. Oke, saya ulangi Mbak Uri ya. Jadi ini ada teman kita nih, Rafinsia 18. Halo Mas, Dia pengen sorry mastiin. suaranya putus-putus. Oke, udah masuk jelas Mbak Uri? Halo, ya Mbak Uri. Jadi ini ada teman kita nih, dia nanya, dia program SMK Ya. yang dia, masa pendidikannya 4 tahun. Dia dari anak SMK nih Mbak Uri. Dia pengen mastiin, dia udah ngupload itu raport dari semester 4 sampai semester 7. Karena dia SMK-nya 4 tahun nih programnya. Ini aman ya Mbak Uri ya? Karena kan biasanya 4 sampai 5 nih. Aman. Ya, sebenarnya kan kita mintanya, kenapa kita tulis semester 4 dan 5, karena umumnya kan 3 tahun ya. Jadi intinya kita minta nih raport nilai 2 semester terakhir. Tapi kalau memang dia upload dari kelas sebelumnya, ya nggak masalah. Aman-aman. Bagus banget berarti ya. Kalau malam 4 sampai 7 ini udah lebih bagus lah ya dari yang lain ya. Oke. Ini ada lagi nih masalah bayar-membayar nih Mbak Uri. Malah lebih lengkap. Banyak banget tuh. Banyak banget dah. Iya nih, ini kita next ya. Kasihan nih teman-teman yang udah nanya belum dijawab nih. Ini Reva Filham siapa nih? Ini kalau udah terlanjur membayar formulir pendaftaran lewat ATM, ini bagaimana nih katanya? Dia udah bayar tapi lewat ATM Mbak Uri. Nggak pakai virtual card ya berarti atau gimana nih? Monggo Mbak Uri. Bisa nggak tuh? Jadi kalau untuk pembayaran biaya pendaftaran nggak masalah dari teller atau ATM, yang penting tertulis transaksi berhasil, intinya itu. Jadi bisa dari teller, bisa dari ATM. Cuman kalau dari teller mungkin nanti akan memudahkan petugas yang melakukan verifikasi, karena biasanya kalau dari teller kan lengkap ya datanya, ada nama, ada NIK segala macam itu bisa diinput. Tapi kalau dari ATM kan terbatas ya. Tapi nggak masalah sebenarnya. Jadi upload aja struk yang keluar dari ATM. Begitupun dengan e-wallet ya Kak ya? Halo Kak? Halo. Iya, selama transaksinya tertulis berhasil bisa di screen capture atau semacamnya. Halo. 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 Selama berarti ya
selama Halo, itu ada terdengar Aman putus-putus kok? nggak? jelas jelas jelas. Terdengar dengan jelas? Aman. Oke, saya ulangi baru ya. Berarti selama itu ada buktinya dan itu Mm. keluar transaksi selesai, itu udah bisa dijadikan bukti sah gitu ya. Terus ini lagi nih untuk persyaratan, untuk upload Bentar persyaratan Kak, mau nanya lagi boleh gitu. nggak? Mumpung masih bahas itu. Oke, oke. Di bukti transfer itu perlu nggak kita kasih tulisan tangan NIK kita untuk diupload? Gimana tuh Kak? Masih terkait pembayaran nih Kak, mau nanya kan tadi misalnya ada yang pakai ATM, ada Eh, pakai e-wallet, masih di bukti transfer fisiknya itu atau itu kita tulis NIK-nya perlu atau tidak? Halo, Ya, Halo Mbak Ori, masuk nggak suara kita Mbak Ori ya? Kayaknya agak putus-putus kayaknya sorry, ini ya. kayaknya Kalau sinyal di sini agak jelek ya. jangan biarkan koneksi kita terputus Mbak. Iya, putus-putus masih suaranya. Masih ya? Oke. Masih ngomongin pembayaran nih Kak. Masih. Aman? Halo, Terdengar? banyak banyak yang pakai Zoom kayaknya nih. Jadinya di kantor agak-agak sinyalnya agak-agak susah. oke. Oke, Oke, aman, Udah aman, masuk. aman. Kita masih bisa mendengar. udah lancar ya Mbak Ori ya, udah lancar. Ini mungkin diulang tadi nih ya pertanyaan terakhirnya. Udah. Oke, oke. Oke. Masih ngomongin terkait pembayaran nih, ada yang pakai ATM, ada yang pakai e-wallet. Itu perlu nggak sih di bukti transfer kita mencantumkan NIK-nya? Karena kan kalau misalnya pakai ATM atau e-wallet kan nggak ada tuh NIK-nya kita. Di bukti transfernya kita Jadi tulis sendiri gitu. sebenarnya uh, di, di bukti transfernya kita tulis sendiri boleh, tapi sebenarnya setahu saya itu juga tidak terlalu membantu karena nanti di rekening koran Oh, yang di kan nanti akan dicek nih di rekening hmm. perguruan tinggi itu tetap tidak tercetak, tapi nggak apa-apa, nggak masalah kalau misalnya mau ditulis dengan tulisan tangan dan diupload. Bukan berarti terus jadi gagal gara-gara Iya. NIK dan namanya ditulis tangan itu enggak. Oke, berarti aman ya Kak ya, boleh. Intinya memudahkan, memudahkan, Hmm. aman-aman. Memudahkan untuk dicek aja sih pembayarannya sudah masuk atau belum. Oke. Iya, oke. Yang Lanjut Kak penting Aris, kalau masih udah banyak bayar, ini. yang penting kalau udah bayar yakin aja di capture gitu ya. Iya. Oke, Tapi ini pastikan bukti bayar yang diupload itu yang tahun ini karena kita juga banyak nih nerima 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 apa ya di helpdesk atau di verifikator itu nemuin ini yang diupload tuh bukti bayar tahun kemarin bukan yang tahun ini. Ada. Jadi Wah, mohon dicek kembali adik-adik ketika iya upload, benar. jangan sampai salah salah upload bukti bayarnya. iya, ini gara-gara bayar membayar yang tadinya bisa jadi ASN gagal sayang banget ya. Cuman masalah bayar membayar nih lebih baik apa adanya aja ya. Oke. Gara-gara Ini salah ada upload. oke. Halo, halo. Masuk Kak Arif, terdengar. Masuk ya. Masuk ya. Nih, ini Masuk. ada yang nanya lagi nih. Ini Halo, dia sorry. halo. Sepertinya terputus lagi. Hmm, Masuk? halo, ini Masuk. dari Bintang Pamungkas nih, Mbak Uri. Bintang Pamungkas. Bintang Pamungkas, Mi, boleh dibaca Oh, Mi dari iya. Bro Bintang Mi. Adakah ada waktu sanggah atau perbaikan dokumen kesalahan nggak setelah masa pendaftaran? Nih, dari Matthew juga ada nih, lulusan Polbit Pusat STTB ketika lulus. Oke, kita ulang 2 pertanyaan terakhir ya, Mbak Uri ya. Oke. Sorry Mbak Ami, Mas Mbak Uri, Arif, halo. suaranya Ya, putus-putus nih. Nggak ketangkap. Oke. kita coba lagi ya Kak ya. Ini ada yang nanya nih. Bintang Pamungkas. Bintang Pamungkas nih tanya, Kak ada waktu sanggah nggak atau perbaikan dokumen setelah selesai masa pendaftaran ini?
Atau mungkin sambil menunggu Kak Uri tersambung dengan kita, kalau Kak Arif sendiri dulu gimana Oke. pendaftarannya? Ya. Aman nggak? Kalau iya aman, aman dan online sih. Cuman kalau dulu mungkin agak agak beda ya Hmm. proses-prosesnya karena sudah apa Beda beberapa zaman. tahun yang lalu ya sudah beda proses. Cuman aku pengen bantu jawab nih tadi pertanyaannya si Ya, boleh, Matthew. boleh. Sambil Dia menunggu itu Kak Uri. apa dia dapat kuota itu kalau di pusat STTD kayaknya nih Matthew ya. Bisa nggak penempatan di Hmm. Dirjen Darat? Kayaknya pada dasarnya nanti kan masalah penempatan itu selama Udah jelas selama nih, kedengeran ditempatkan gimana di gimana? Kementerian Perhubungan. Oke, udah jelas Baru ya? Halo. Oke, lanjutin sama itu ya tadi ya. Kalau yang penting Hmm. itu ketika lulus dapat NIP, terus penempatan formasinya itu di Kementerian Perhubungan. Itu nanti Ya, bisa sudah mulai aja terdengar. pindah ke Maaf, maaf. bisa aja Sinyalnya agak susah, pindah harus ke cari dulu. Oke, bisa aja pindah ke Dirjen Darat nih Matthew. Jadi Hmm. penempatannya dimanapun itu selama instansinya instansi pusat itu di bawah Pak Menteri Perhubungan itu sebenarnya bisa daftar atau bisa masuk atau mutasi ya ke Dirjen Darat kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir nih. Oke, ini Assalamualaikum, izin bertanya apakah setelah lulus D3 masih bisa melanjutkan ke D4? Waalaikumsalam nih, Dafawe ya. Dafawe ini kalau habis lulus D3 itu mau lanjut D4 bisa, bisa banget ya dan banyak banget sih sebenarnya yang udah ngelakuin itu. Jadi misal ngambil D3 apa, yang penting lulus dulu, jadi ASN dulu, habis itu banyak banget nih pilihan beasiswa, banyak Hmm, lagi betul. pilihan. Yang penting nih kalian lulus dulu, ambil D3 jadi ASN, ntar D4, S2 sampai S3 itu ada terus beasiswa. Yang penting kalian masuk aja dulu, jangan terlalu jauh ya. Fokus aja apa sama apa yang ada di depan. Sorry nih Bintang Pamungkas belum kejawab ya. Bintang Pamungkas nih sambil kita kita benerin koneksinya. Tuh. Nih apa nih untuk orang asli Papua Nah, nih tolong dicatat nih agak nggak kelihatan. Untuk upload persyaratan itu dijadikan apa tadi tolong diulang tuh kalau yang orang asli Papua tuh biasanya banyak nih teman-teman Papua juga yang mau masuk. Boleh diulang ya tadi pertanyaannya? Kos-kosan dekat lokasi tes ada nggak nih bro? Siapa nih? Togap ya 028 banyak bro banyak. Kalau cek kalau pengumumannya dong. kos-kosan itu banyak banget tenang aja, banyak kos. Hmm. Apalagi biasanya di waktu-waktu si pencatar tuh banyak banget yang rumah dadakan jadi kos juga banyak, tenang aja. Pengalaman nih Terus pasti. ya banyak banget tenang aja. Biasanya rumah-rumah yang dia itu di depannya kampus, di depannya lokasi tes itu Hmm. otomatis dia pas periode kayak gini nih buka kamar langsung dia tenang aja. Oke, oke nanti dibantu jawab ini ya dan di Saputra. Nah, Iya, putus nih kayaknya nih Bauri bahasa ya. tadi. Oke, Davawi Di- udah terjawab ya informasinya. Oke, mungkin teman-teman ada lagi tadi mungkin sorry ya yang belum terjawab ada lagi mungkin boleh di up ya pertanyaan karena tadi agak cepet terus Bauri Boleh, boleh. posisinya. Agak putus nih. Sambil kita Undang lagi Kak Urinya, kita lihat lagi oke nih. pertanyaan-pertanyaannya Nih, bagaimana. Matthew Pitupulu. Izin bertanya lagi, Kak, apa benar di STTD ada pertukaran pelajar ke luar negeri juga ketika double degree? Jadi gini, Bro Matthew Wih. ya. Bro Matthew nih, Bro, fokus sekolah, ya kan. Habis lulus dari STTD jadi ASN, itu kita ada program beasiswa double degree. Itu udah bukan pertukaran pelajar lagi ya, memang memang kita Nggak kuliahnya beasiswa. dapat beasiswa dan dapat dua dua gelar ya karena double degree tadi. Kita kuliah di Indonesia, nanti kuliah juga di luar negeri, tergantung kampus yang melakukan kerjasama. Kayak gitu nih, Bauri kan udah gabung lagi, Bauri ya. Boleh kita lanjut lagi nih, Sudah? Bauri. Nah, udah kedengeran lagi. Aman Sorry, ya? Oke, susah sinyalnya. boleh. Oke, Aman-aman. ini yang tadi tolong yang terakhir di up kayaknya Yang nih ya. bintang pamungkas sih kayak masih penasaran loh, pertanyaan belum Kasihan, terjawab. kasihan. Ada, Tolong. iya, ada masa sanggahnya nggak setelah sesi pendaftaran ini selesai? Untuk masa sanggah.
perbaikan dokumen seperti itu ada nggak? Kayak CPNS gitu maksudnya ya? Betul. Ya, jadi kalau untuk sekolah, mm-mm. Ka- Kalau untuk sekolah kedinasan itu kan panitia seleksi nasionalnya BKN ya. Jadi kita, ah, kita dari, halo, kedengeran nggak Mbak? Iya, masuk masuk Bauri Kedengeran? masuk. Halo, Iya, masuk Aman, Bauri aman, aman. masuk. halo. Masuk, masuk. Oke, jadi kalau untuk panitia seleksi nasional untuk sekolah kedinasan kan dari BKN. Jadi kita instansi penyelenggara. Kita dari instansi penyelenggara itu mengikuti kebijakan yang dikeluarkan baik oleh Menpan maupun BKN. Nah, untuk seleksi sekolah kedinasan itu ketentuannya tidak ada masa sanggah. Jadi tidak ada kesempatan atau tidak diberikan kesempatan untuk memperbaiki dokumen dan sebagainya ketika sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat, berarti yang bersangkutan tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, seperti itu. Oke, kayaknya jelas ya. Berarti Berarti nggak ada masa sanggah ya. Oke, lanjut tiga nih. hari penentu ya ini ya berarti ya. Halo, Ini Bauri lanjut lagi nih Bauri. Ada yang agak hot nih pertanyaannya nih. Bauri, halo. terdengar nggak ya? Masuk masuk Bauri. Terdengar? Bauri nih, jadi gini nih Bauri, ada yang dia itu udah daftar posisinya, tinggi badannya kurang. Jadi posisi dia itu tinggi badannya 158. Terus ada yang khusus itu di PPI itu 160. Lah ini dia gimana nih? Apa jadi dia mungkin di selain PPI bisa, tapi ini dia pas ngambilnya PPI dan ternyata PPI ini minimalnya tinggi badannya 160. Lah ini apa yang mesti dia lakuin nih? Apakah bisa pindah prodi atau apa yang kira-kira bisa dilakukan untuk memperbaiki ini kayak gitu? Karena posisinya sudah daftar ya, berarti minta ini Mauri informasinya Mauri. Halo, Mauri. Bisa pindah prodi nggak itu, Kak? Jadi yang Beda prodi bersangkutan pilih mungkin. prodi yang persyaratan tingginya dia nggak masuk gitu ya? Oh, bisa pindah Betul. prodi nggak? Ya itu Hmm. balik balik lagi. Halo, kedengeran? Ya, jelas jelas. Aman. Jadi balik lagi ke bahwa sudah tidak ada yang bisa diubah ketika peserta sudah melakukan submit atau resume. Jadi baik prodi atau sekolah tujuan atau cuma mau ubah foto KTP, foto yang apa KTP yang diupload atau cuma mau ubah tinggi badan yang diinput itu udah nggak bisa. Jadi memang itu dia balik lagi ketika kita mau melakukan resum atau mau melakukan pemilihan sekolah dan pemilihan prodi itu harus sudah dipikirkan dengan baik, harus sudah dipastikan bahwa memang kita mau mengambil jurusan itu, dipelajari dengan benar pengumumannya, apakah kita sudah bisa memastikan bahwa kita ini secara administrasi, secara syarat tinggi dan umur itu masuk gitu. Jadi jangan sampai ada penyesalan di belakang, intinya itu sih. Berarti ketika sudah Udah nggak, disubmit tidak bisa diubah-ubah ya, Kak ya? sudah tidak bisa diubah-ubah. Kayak udah dikunci ya, jadi benar-benar hati-hati banget pada saat Hmm. awal mau daftar. Gitu kan. Oke, oke. Kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Tadi sore ini teman-teman yang tadi pertanyaannya agak ketimpa, terus tadi Boleh pas ditulis lagi. tulis lagi aja, isi lagi, di up lagi, nanti kita bacain lagi biar dijawab langsung sama Mbak Uri. Ini kalian kalau nge-DM Mbak Uri bisa nggak dijawab nih, makanya tanyain aja ke sini nih kan. Ini kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya ya Mbak Uri. Oke. Izin bertanya, untuk nilai rata-rata kalau Boleh. satu angka ditambah 0 nggak ya? Terima kasih. Oke. Nah ini sore nih pas ada banget yang OAP nih orang asli Papua nih ya. Sore yang tadi ini habisin aja nih. Untuk upload persyaratan itu dijadikan satu PDF ya Kak. Kalau nih, Persyaratan OAP yang bukan dari Papua itu tidak usah diisi ya. Berarti satu PDF itu ada 3 syarat aja nih. IHZSND ini tadi. Mbak Uri kalau boleh ini dulu nih mungkin pertanyaan langsung Mbak Uri. sorry Mas, suaranya putus-putus. OAP ya ini? Persyaratan OAP ya? Iya,
Oh enggak sih. Ini Enggak. jadi untuk upload persyaratan itu dijadikan satu PDF gitu ya Mas Dadia. Dia uploadnya jadi Halo? satu PDF atau enggak satu. Terus untuk persyaratan OAP kalau bukan dari Papua berarti nggak usah diisi ya, itu dua. Terus satu PDF itu berarti ada 3 syarat aja ya. Ini Mbak Uri, pertanyaan dari 3. Yang pertama boleh dijawab dulu deh, Kak. Apa harus jadikan satu PDF semua persyaratannya itu? Jadi satu file. Jadi satu file PDF. Oke. Sorry, pertanyaannya kurang jelas terdengar. Tapi kalau mau ngomongin persyaratan administrasi nih, yang aku tangkap aja ya, soalnya putus-putus. Oke. Jadi intinya sebenarnya apa yang ada di upload itu yang adalah yang tertera di pengumuman maupun yang di portal BKN itu kan ada tuh yang informasi persyaratan administrasi apa aja. Nah, si persyaratan dokumen lainnya yang formulir pernyataan bermaterai, kemudian ada surat pernyataan mutlak menyetujui hasil bermaterai, surat pernyataan tanggung jawab mutlak tidak buta warna yang juga bermaterai, serta surat keterangan OAP hanya bagi peserta yang mendaftar formasi OAP itu diupload dalam satu file. Jadi filenya dijadikan satu dulu, jadikan satu file PDF, baru itu diupload di satu tempat gitu. Seperti itu sih. Itu nggak sih yang ditanyain? Ya, betul. Ya, Jadi satu file soalnya ya, putus-putus. Satu file, betul. Sesuai instruksinya aja yang di pengumuman. Kalau untuk pas foto kan ada tempat uploadnya sendiri. Kemudian untuk KTP juga ada tempat uploadnya sendiri. Ijazah atau rapot juga ada tempat uploadnya sendiri. Nah, untuk surat-surat pernyataan itu jadi satu file. Karena hanya ada satu tempat upload. Jadi kalau misalnya sampai kurang, ya itu nanti mempengaruhi hasil verifikasi. Seperti itu. Karena udah nggak ada tempat uploadnya lagi. Oke. Ini lanjut nih, ada dari Matthew nih ya. Dari Matthew nih, sorry takut kelewat lagi. Tanya lagi. Izin tanya nih mewakili teman-teman di grup Catar untuk lulusan tahun 2022 untuk rata-rata nilainya yang diakumulasikan itu semester 1 sampai 5 ya. Bukan yang diupload berkas nih, rata-rata nilai nih Mbak Uri di Pencatar tahun ini. Yang harus diinput ya? Ya, jadi rata-rata nilai yang diinput itu sama seperti yang dipersyaratkan. Ketika persyaratannya itu apa tuh namanya? Persyaratannya hanya semester 4 dan semester 5. Jadi sebenarnya yang diinput angkanya adalah rata-rata nilai rapot semester 4 dan semester 5. Jadi kenapa ada inputan itu dan kenapa ada berkas yang harus di-upload itu untuk kita cek angka yang diinput sama adik-adik atau teman-teman itu sama nggak sama rapotnya adik-adik gitu. Jadi kalau yang diinput itu memang semester 4 dan semester 5 ya memang rata-rata yang diupload adalah semester 4 dan semester 5, berarti rata-rata nilai yang diinput ya sebenarnya cukup rata-rata nilai semester 4 dan semester 5 seperti itu. Tapi ya balik lagi kalau nanti intinya kita melihat keunggahan apa dokumen yang diupload gitu maksudnya. Memenuhi persyaratan atau enggak. Karena nanti verifikator juga akan menghitung ulang memenuhi persyaratan nilai kita atau tidak seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Ini ada Bella Prastika nanya nih. Selamat siang Kak, izin. Untuk verifikasi berkas dinyatakan lulus atau tidak lulus itu di mana pengumumannya dan kapan pengumumannya? Ini sebenarnya tadi udah ada sih, mungkin dijawab singkat aja Mbak Ria. Sudah tadi. Oke, Matthew udah jelas ya Matthew ya. Oke. Terus kita lanjut lagi. Untuk pengumuman tunggu aja ya Kak ya. Dan rajin-rajin cek di akun Dikdin. Ya, betul. Rajin-rajin cek akun Dikdin, rajin-rajin cek portal si pencatat. Intinya dalam masa-masa pendaftaran dan seleksi ini, rajin-rajinlah cek akun dan cek portal. Karena nanti sewaktu-waktu ada informasi-informasi baru. Oke, ini Matthew Napitupulu, teman-teman di grup Catarnya nih diajakin dong ya. Biar nggak ketinggalan nih update-update, diajakin aja nih kalau kita lagi nge-live atau ada update-update di YouTube kita. Terus nih Mbak Uri, berjerawat itu ngaruh nggak sih di nilai tes nih Mbak Uri? Iya gimana tuh? Ini pertanyaan kalau bekas yang berjerawat, tolong dijawab. Penting banget nih, tolong.
Kayaknya kan jerawat tuh hormonal ya maksudnya. Iya, intinya adalah kita sehat, kita bersih. Bukan berarti terus ada satu titik jerawat terus nggak bisa ikut jadi taruna. Gimana yang Jangan pengalaman jadi takut. taruna? Yang Eh, pengalaman jadi taruna boleh berjerawat atau enggak? Aman aja, aman. Nih, yang penting jiwanya sehat. apa? Masya Allah. Setuju. Jadi aman Jadi ya nggak ada kayak ya, nggak ada. berat Ya, apa saya. kita bukan kontes kecantikan. Nih Betul. ada yang minta saran nih, Sylvia yang minta saran nih. Kalau Pemda saya hanya punya kuota 1 orang, lebih baik lewat jalur Pemda atau Kemenhub nih, katanya. Minta saran nih Sylvia. Ini kok nggak pernah nanya Wah, nih, dia minta Berat saran nih, berat nih. nih, berat. berat nih, Berat nih, berat. berat nih. Gimana nih Kak Ori? Ya, sebenarnya gini, jadi kalau misalnya adik-adik, kita nggak bisa ngasih apa ya, nggak bisa Nah, ngasih arahan sebaiknya Pemda aja atau sebaiknya Kemenhub aja, masing-masing ada plus dan minusnya. Eh, di Pemda mungkin kuotanya cuma satu, tapi yang bisa daftar kan juga cuma orang-orang di Pemda itu yang punya KTP di Pemda itu. Sedangkan kalau misalnya kita ngelihatnya kayaknya yang formasi Kemenhub banyak nih, 48 gitu. Tapi yang bisa daftar juga seluruh Indonesia kakak gitu kan. Jadi pasti saingannya juga lebih banyak. Jadi betul. balik lagi aja ke diri sendiri, lalu minta restu orang tua. Kayaknya Oh, itu juga salah satu faktor yang penting. Jadi coba minta masukan dari orang tuanya, kira-kira lebih baik pilih formasi yang Pemda atau coba di yang Kemenhub. Nggak ada yang pilihannya, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Intinya kalau kita sudah berdoa, kita sudah berusaha, udah minta restu, ya itulah yang terbaik yang nanti akan dikasih sama Allah. Itu sih kalau saya. Ya, bijak banget ini Mbak Ori. Tapi ya harapannya udah mewakili ya. Jawaban tadi udah mewakili nih. Ada lagi nih, Maila Maulida nih, Maulida. Adik saya mau daftar, tapi pas mau klik jalur Pemda, kok nggak bisa ya? Apakah tergantung daerah daftar nih, Mbak Ori? Nih, pertanyaan teknis banget nih. Mm-mm. Jadi tadi seperti yang udah disampaikan, kalau untuk Polbit Pemda itu pendaftarnya adalah pendaftar yang memiliki NIK yang nomor KTP-nya itu di Pemda yang buka formasi. Jadi harus cek dulu nih adiknya eh, nomor KTP-nya KTP yang ngeluarin Pemda mana, Pemprov atau Pemkot atau Pemkap mana. Terus dicek deh di pengumuman si pencatat Pemdanya dibuka nggak formasinya untuk tahun ini. Kalau tidak dibuka, misalnya KTP-nya kabupaten, salah satu kabupaten di Jawa Timur gitu ya misalnya. Nah, kabupaten itu nggak buka formasi Pemda, tapi Provinsi Jawa Timurnya punya formasi. Nah, itu harusnya tetap bisa daftar, tapi daftar di eh, formasi Pemprov Jawa Timur misalnya. Tapi nanti nih kalau yang dibuka adalah kabupaten tertentu yang khusus lah intinya gitu. Ya kabupaten sebelah walaupun sama-sama di Jawa Timur ya nggak bisa daftar untuk Pemda itu gitu. Jadi benar-benar harus sesuai dengan KTP-nya dikeluarkan oleh Pemda mana seperti itu. Oke, semoga mewakili ya, Maulida ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Matthew nih. Dia tanya lagi nih, Mbak Ori. Kalau Semangat misalnya, sekali Matthew. Matthew ini kayak jadi lagi perwakilan dari dia grup perwakilan charter. Mungkin dia, Ini diajakin mungkin dia dong. banyak dia itu Mm-mm. partisipannya. Ini dia nanya nih kalau berasa misalnya saya ngambil, berasa penontonnya ratusan ini. Iya, dari jadi wakilkan ini. biarin aja nih, ntar kalau nge-DM lagi nih udah langsung gimana nih nggak mau nonton nih. Ini tapi ini pertanyaan si Matthew, kalau dia ngambil formasi Pemda itu selamanya bakal kerja di lingkup Pemda aja apa bisa pindah? Mungkin maksudnya pindah ke pusat gitu Mbak Uri ya. Boleh dijawab Mbak Mm-mm. Uri. Hmm, intinya udah dapat di Pemda deket rumah mau ngapain lagi pindah ke pusat. Orang nyari nyari tempat Wah, deket deket domisilinya. Jadi gini, maksudnya fokus aja sama yang akan kita hadapi sekarang. Kalau memang sekarang maunya daftar formasi Pemda, nggak ada nggak mungkin nggak apa saya nggak bilang nggak bisa orang Pemda nggak boleh daftar Kemenhub atau orang Kemenhub nggak boleh pindah ke Pemda karena itu beda ininya beda ranahnya ketika Kemenhub dia formasi pusat kalau Pemda itu kan apa ya istilahnya dia di bawah
di bawah pimpinan daerah, bukan kementerian. Udah beda, inilah beda kebijakan soal pindah-pindah, bisa pindah apa nggak bisa pindah ya, bisa-bisa aja, tapi ya silakan aja urus masing-masing. Cuman fokus aja sama yang ada di depan kita sekarang sih kalau menurut Iya. saya. Benar benar Maksudnya benar. nggak usah mikirin nanti kalau saya ternyata misalnya nih ya, kalau kayak saya ini cewek gitu, terus aku udah di Pemda, tentunya suamiku orang orang luar gitu, misalnya orang provinsi di luar, mau ikut suami bisa apa enggak, ya bisa-bisa aja diurus gitu maksudnya. Itu nggak tertutup kemungkinan, tapi maksudnya ya fokus aja dulu sama yang sekarang, jalan dulu pendidikannya, nanti baru mikirin penempatannya. Gitu. Iya, jadi yang penting intinya satu sih Matthew. Dia bilang nih, bosen kan di situ terus. Tapi intinya Oh my satu, God, bosen. Oke. intinya satu, mau penempatan di daerah atau di pusat, kalau nggak lulus di pencatar, nggak bakal bisa. Jadi Nggak fokus bisa. aja deh. Oh, Yang penting lulus di kalau pencatar. administrasi yang nggak lolos nggak bisa. Yang penting lulus di pencatar itu hanya masalah pusat atau Pemda, itu hanya masalah pembina kepegawaian. Jadi nggak ada masalah, sama-sama pianik Mm-mm. ya. Jadi yang kalian kejar ya Mm-mm. jadi ASN aja dulu Ya kan. jadi ASN dulu, iya Iya, betul. lanjut nih Ami, kayak ada pertanyaan ini. Jadi mau nanya nih, ada yang nanya nih. Kalau misalnya ijazahnya belum keluar, itu berarti yang di-input nilai rata-rata ijazahnya pakai nilai apa ya, Kak ya? Jadi kalau misalnya nilai ijazah belum ada, berarti kan lulusan tahun ini ya, lulusan tahun 2022. Itu kan sudah dijelaskan sebenarnya di pengumuman untuk lulusan tahun 2022 itu tidak perlu upload input nilai ijazah, tapi yang diinput itu nilai rata-rata rapot. Ketika misalnya lo Kak ketika saya daftar muncul nih apa tempat buat input nilai ijazah juga, misalnya ada dua nih, muncul nilai ijazah, muncul nilai rapot, muncul gitu ya, harus diisi dua-duanya. Ya diisi aja yang nilai apa namanya, nilai rata-rata rapotnya diisi sesuai nilai rata-rata rapot adik-adik, yang nilai ijazahnya dikosongin aja atau diisi nilai nol, nggak apa-apa. Karena nanti yang kita verifikasi adalah rapotnya, bukan ijazah, jadi nggak ngaruh si inputan nilai ijazahnya itu. Untuk semesternya dari semester awal atau yang tadi yang 4 sampai 5 ya, Kak ya? Yang 4 sampai 5 aja, sesuai dengan dokumen yang diupload. Karena intinya tuh kita mencocokkan antara yang adik-adik input dengan nilai adik-adik itu sesuai atau enggak. Jadi kita cek di rapotnya seperti itu. Ini perlu digaris bawah, ini banyak banget nih pertanyaan yang sama sebenarnya ya. Diulang lagi jawabannya. Iya. Jawabannya kalau nggak ada ijazah pakai nilai rata-rata rapor dari semester 4 dan 5. Oke. Betul Sebelum sekali. menjawab, tadi yang nanya itu ada namanya Arif juga ternyata. Bukan. Jangan Mas Arif yang nanya. Oh bukan ya. Mas Arif udah lulus ya? Lanjut nih Randy adanya nih, Randy nih. Jadi Kak izin bertanya Kak, untuk nilai SKD rankingan pusat nilai terendah tahun lalu berapa ya Kak? Patokan. Waduh. Masih ada nggak nih datanya? Wah, kayaknya nggak pede. waduh, ini saya udah nggak inget lagi kalau yang data tahun lalu. Kita fokus aja sama apa ya, yang tahun ini. Jangan minimal tahun lalu cuma sekian, jadi saya paling nggak di atas itu dikit ya, jangan. Pokoknya semaksimal mungkin, sebaik mungkin raih nilai tertinggi yang adik-adik bisa raih gitu kalau saya sih. Nih, kirain tadi kirain si Matthew udah paling kocak nih anak ini. Ternyata lebih kocak lagi nih. Pepaya nanya nih, kalau udah nikah boleh nggak ikut katanya ini. Boleh nggak nih kalau udah nikah nih? Boleh nggak nih kalau sudah nikah ikut cuma catar? Mau cari jodoh lagi kayaknya. Jangan dong. Jadi sebenarnya kalau misalnya dibaca pengumumannya dengan baik dan benar, itu memang kita tidak apa ya namanya, tidak mencantumkan ada persyaratan untuk bukti bahwa belum nikah, atau ada persyaratan yang kalau tahun lalu kan ada tuh ya surat dari kelurahan atau dari KUA yang menyebutkan bahwa yang bersangkutan belum menikah. Tapi walaupun tahun ini itu tidak diupload, tapi dalam persyaratan itu memang kita tetap tidak bisa menerima peserta yang sudah menikah. Jadi memang itu apa namanya di persyaratan juga tidak sudah disampaikan bahwa memang untuk yang sudah menikah tidak bisa mendaftar. Seperti itu sih. Terjawab ini. Terjawab ya, semoga ya digedein aja tuh anaknya, ntar anaknya aja yang daftar ya.
Semoga Oh, bisa oh, nih di anaknya aja yang daftar, sekitar 20 Kalau betul. tahun boleh lagi ya. disebar infonya ke keponakannya, saudaranya, sepupunya, bisa. Oke, lanjut lagi nih, Mi. Lanjut lagi, Mi. Pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira belum kejawab. Kita cek nih. Eh, Mengapa nih, Kak, mengapa pada saat ingin memilih prodi di perguruan tinggi sering ditemukan kendala nih? Kendalanya prodinya tidak tertera, prodi yang tertera tidak sesuai pengumuman. Kenapa nih, Kak Auri ini? Ya, siapa, Pak Gimana ya? gimana prodi atau Waktu jurusan? mau Maksudnya gimana daftar, prodi? waktu mau milih prodi Mm-mm, di perguruan tingginya, jadi dia mau milih prodi, mm-mm, kayaknya mau milih prodi di salah satu PT kita. Terus dia mm-mm. kendalanya nih, prodi yang mau dia pilih itu nggak sesuai sama yang ada di pengumuman nih, Kauri. Bisa dikasih contoh nggak ya? Apa prodi apa yang nggak sesuai sama pengumuman? Maksudnya saya belum nemuin sih kasusnya. Kalau prodi yang mau dia daftar ternyata Nih, nggak ada gitu maksudnya. ya jadi prodi MTP kan menerima IPA dan IPS, maka jurusan SMA yang dipilih harus SMA garis miring MA IPA dan IPS. Pada saat yang dipilih jurusan SMA IPA saja, maka prodi PP Madiun yang muncul hanya 3 prodi, TPJP, TEP, dan TMP. Oh ya, itu soal settingan di aplikasi BKN sih, kayaknya. Hmm. Tapi nggak masalah kan kalau misalnya Hmm. yang apa maksudnya peserta SMA IPA gitu ya. Terus dia milih SMA IPA Hmm. nggak keluar dari prodinya. Tapi kalau dia pilih SMA IPA dan IPS keluar prodinya ya pilih aja itu nggak apa-apa kan SMA IPA juga masuk ke dalamnya gitu. Itu karena settingan di aplikasi di portal BKN-nya sepertinya seperti itu. Oke, itu Memang ya udah memang ada terjawab yang ya. ada beberapa Hmm. prodi. Oke, ini Nazula Salsabila ini sebenarnya udah nih kalau mau tanya upload berkas raport itu semester 1 sampai 5. Oh, nggak apa-apa ya, Kak Auri ya. Tadi lebih bagus nih kalau ada 1 sampai 5, tapi minimal 2 semester terakhir. Kok jadi gue yang jawab ya? Dan Oke. maksudnya yang Yang dilihat ya. pastikan yang kita upload itu bisa dibuka filenya dan bisa terbaca. Takutnya ini upload ya semester 1 sampai semester 5 saking besarnya filenya terus dikompres malah pas dibuka buram nggak kebaca. Nah Oh itu jangan iya, sampai. Salah file ya. Bahaya, benar. bahaya. Malah korup filenya seperti itu sih. Jadi pastikan aja nggak apa-apa di-upload dari semester 1 sampai 5, tapi pastikan dicek lagi waktu dibuka itu bisa terbuka filenya terus bisa terbaca. Oke, ini ada satu nih yang mulai khawatir. Apa betul nih Kak bahwa Polbit tahun ini adalah yang terakhir? Soalnya saya semalam baca di surat edaran dari Kemenhub tertera program 5 tahun nih katanya nih Kak. Malah saya juga nggak tahu. Ini Kak Orin yang berhak jawab Dari nih. mana dapetnya ya? Coba nih. Ya, saya nggak bisa bilang tahun depan Propolbit ditutup apa enggak, karena itu sepenuhnya kebijakan dan itu dari Kementerian Pan RB yang memberikan persetujuan Kemenhub dapat formasi Polbit atau tidak. Jadi kita nggak bisa nerawang juga apakah ini tahun terakhir atau tahun depan masih ada. Tapi harapannya mudah-mudahan ini masih berlanjut sampai tahun-tahun ke depan supaya ada kesempatan buat adik-adik masuk jadi ASN melalui jalur sekolah kedinasan. Sebenarnya pede aja lah ya. Nggak, kalau ada tahun ini kenapa kita harus mikir tahun Yes, depan sih? Gitu. Kenapa harus nunggu Udah, tahun betul. depan? udah yang ada aja yang di depan mata aja diambil Dihadapi. kesempatannya, dihadapi, prepare yang bagus, siapin semuanya. Itu aja sih, kasih yang terbaik lah buat tahun ini. Masalah tahun depan ada atau enggak ya itu urusan belakang aja kali ya. Betul. Gitu. Nih, ngingetin ya teman-teman mungkin aku sambil bacain update pendaftar kali boleh ya, Kak Uri sama Iya, betul. ini ya sebentar Ya, ya. ada yang nanya Boleh, nih. boleh. Ada yang nanya juga ya? Info berapa dong daftar dari PKTJ Tegal? Nah, Oke, tuh. nih Udah berapa nih, Kak, yang udah daftar nih, Ini kalau boleh tahu? aku update ya, aku update teman-teman nih agak cepat aja ya, aku bacain semua semua sekolah kita aja ya dari Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi nih, API Banyuwangi itu pendaftar per hari ini sebanyak 256 orang. Dari PIP Makassar itu 1.227 orang. Dari PIP Semarang itu per hari ini 1.582 orang. Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal, PKTJ nih, PKTJ 2.417 orang.
Terus dari Poltekpel Banten hari ini 231 orang masuk. Poltekpel Barombong terakhir terekap 194 orang. Kemudian Poltekpel Malahayati masuk 470 orang. Poltekpel Sorong masuk 184 orang. Poltekpel Sulawesi Utara masuk 183 orang. Dicatat teman-teman ya. Terus Poltekpel Sumatera Barat masuk 1094 orang. Poltekpel Surabaya masuk 1111 orang. Poltekbang Jayapura masuk 579 orang. Poltekbang Makassar masuk 1099 orang. Poltekbang Medan masuk 816 orang. Poltekbang Palembang masuk 1240 orang. Poltekbang Surabaya masuk 1868 orang. Politeknik Penerbangan Indonesia PPI Curug yang dulunya STPI ini ya, itu 2083 orang. Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, PPI Madiun masuk 4.309 orang. Kemudian Politeknik Transportasi Darat Bali, Poltrada Bali masuk 2.211 orang. PTDI STTD masuk 10.886 orang. Terus Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Poltektran SDP Palembang masuk 1.937 orang. Terakhir Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta masuk 1.355 orang. Bagi teman-teman yang masih mau nanya, boleh tanya ya terkait update, boleh ke DM. Ntar kita update yang ada, info yang ada. Terus gimana Mi? Udah jam 4 lebih nih Mi. 4 lebih 19 iya. nih Mi. Tidak terasa ternyata nih Kak. Sudah dari jam 3 loh kita ngobrol ini. Iya nih, aduh, capek. Harapannya sih dapat menjawab semua pertanyaan ya. Mungkin boleh nih konklusinya. Tips anti gagal unggah dokumen. Karena nih mepet banget nih. Tinggal 3 hari 30 April nih. Boleh nggak dari Kak Uri buat sedikit kasih tips lah supaya submitnya tuh lancar jaya. Silakan Kak. Oke deh, jadi buat teman-teman, buat adik-adik yang sekarang lagi dalam proses pendaftaran, yang lagi upload, yang lagi input, atau yang masih mikir-mikir mau pilih sekolah mana, kunci utamanya itu adalah baca. Jadi, bacalah pengumuman dengan seksama, pelajari, pastikan adik-adik sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang diminta. Dokumennya sebenarnya nggak banyak yang diminta kan, itu pastikan aja itu sesuai dengan pengumuman. Jadi yang ada persyaratan administrasi yang harus diunggah. Nah, itu di highlight di stabilo besar-besar, itu dipastikan dan pastikan apa yang adik-adik upload, apa yang teman-teman upload itu sesuai dengan yang diminta. Jadi nggak usah malah melebar kemana-mana. Ya apa yang tertulis di situ pas foto, katanya 4x6 atau latar merah. Ya lakukan seperti itu. Jangan yang lain gitu loh yang di-upload. Kemudian yang surat pernyataan, harus surat pernyataan sesuai yang ada template di Portal Singkata. Itu yang dipakai. Di Portal Singkata di-download, langsung diisi, tanda tangan, jangan lupa dikasih materai. Pastikan orang tua tanda tangan, pastikan adik-adik tanda tangan, jangan karena keburu-buru materainya ditempel tapi nggak tanda tangan. Intinya tipsnya gini, jadi adik-adik ada checklist di sebelah kiri adik-adik istilahnya. Checklist apa aja yang harus diupload, apa aja yang harus diinput, ada daftarnya. Nanti ketika adik-adik input itu di checklist. Oh sudah, yang ini diinput checklist sudah. Jadi pastikan ketika adik-adik submit itu semua di daftar yang udah ada adik print dan udah ada itu udah di checklist semua. Jadi nggak ada yang kelewatan dan pastikan itu tadi yang saya bilang. Dibuka filenya, dicek, bisa dibaca, bisa dibuka filenya, terbaca dan tidak buram. Sebenarnya sederhana, jadi benar-benar hanya ikuti saja apa yang diminta di pengumuman. Nggak usah macam-macam, malah nambah-nambahin yang nggak perlu. Nggak usah juga ngarang-ngarang. Kalau tahun lalu ada ini kok sekarang nggak ada ya, nggak perlu. Kalau nggak diminta jangan ngerepotin, nggak usah ngerepotin diri gitu kan. Dan ya itu tadi yang terakhir yang saya sampaikan, yang paling utama itu minta restu orang tua. Jadi minta didoain sama orang tua. Doanya ibu itu mustajab banget deh pokoknya. Jadi adik-adik
apa ya, lakukan semaksimal mungkin yang adik-adik bisa, jangan malas membaca, pastikan adik-adik punya checklist apa yang harus diupload, dan banyak-banyak berdoa, itu sih intinya kalau dari saya. Mungkin ada tambahan dari Mas Arif Mas Arif nih sebagai yang sudah menjalani pendaftaran zaman yang dulu, udah menjalani. iya. Ya intinya sih kalau dari kita yang penting hati-hati, jalani, nggak usah terlalu overthinking macem-macem. Apa yang ada di depan nggak usah terlalu mikir jauh, tapi juga jangan buru-buru. Diikutin aja sesuai instruksinya sih, harusnya instruksi itu kan dari tahun ke tahun sama, tunjuknya juga dibuat selengkap mungkin. Jadi yang penting jangan ngide yang terlalu berlebihan jauh, dimintanya satu materi dibikinnya materinya 2 biar lebih bagus. Jadi sesuai aja sama apa yang diminta, dan itu aja sih paling ya. Ini ngingetin lagi nih buat teman-teman, jangan lupa kita selalu ngingetin buat segera submit dokumen. Yang belum daftar, yang masih ragu, yang terus ngikutin kita, stalking kita, putusin segera, daftar segera. Habis itu langsung upload, submit ya kan, karena waktunya nggak banyak lagi. Ini udah tanggal 27, terakhir itu tanggal 30 jam 12 ya jam 23.59 ya. Jadi jam 11 lebih 59, jam 12 kurang dikit lah ya. Tengah malam kurang dikit. Oke, itu aja. Terima kasih, thank you banget buat teman-teman yang udah nemenin kita 1 jam lebih menunggu waktu berbuka puasa. Thank you. Next kalau kita ada live lagi bakal kita langsung kabarin. Teman-teman semua tetap aktif. Jangan lupa tanyakan apapun yang bisa ditanyakan biar semuanya lancar, jangan sampai terkendala akibat hal yang tidak perlu. Itu sih terakhir dari kami. Saya Arif, saya Ami, dan Saya Uri. Oke. terima kasih. Ami, terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.